Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Usman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Kali ini pada tugas 2.3.A.9 yaitu koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi sebagai mewujudkan pembelajaran sosial, emosional, dan berdiferensiasi. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi dari secara mandiri, kemudian memonitor. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkannya. Coaching adalah kemitraan antara coach dan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coachee melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Pada proses coaching ini, coachee lebih tahu tentang masalahnya dibandingkan dengan coach. Jadi, melalui proses coaching seseorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan kondisi sebelumnya. Pada proses coaching sangat diperlukan keterampilan asking dari coaching dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. International Coaching Federation (ICF) mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Yang 1. Kemitraan. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan dalam coaching. Dalam coaching, posisi coach terdapat coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar dari dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Coach bisa berbagi mengenai pengalamannya yang terkait dengan topik pengembangan coachee jika diminta oleh coachee sebagai salah satu sumber belajar bagi coachee. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambar dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang selalu A. Dua arah, B. Memicu proses berpikir coachee, dan C. Memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan, yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan, dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Selain ketiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching, terdapat 4 landasan yang merupakan paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, fokus pada coachee. Paradigma berpikir yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan dikembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dapat membawa kemajuan pada mereka.
sesuai keinginan mereka. Berikut adalah percakapan yang menggambarkan bagaimana kita berfokus pada rekan sejawat kita, bukan pada situasi yang disampaikan dalam percakapan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Paradigma berpikir yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi, energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Kompetensi yang merupakan perwujudan dari paradigma berpikir ini akan kita pelajari lebih lanjut di bagian kompetensi coaching. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan kita. Harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah, karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Yang kelima, coaching dengan alur tirta. Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan murid sebagai air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Cara guru menyingkirkan sumbatan tersebut adalah melalui coaching. Tirta, kepanjangan dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Substansi dari setiap alur dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, T, tujuan umum, menanyakan tujuan yang ingin dicapai coaching. Yang kedua, I, identifikasi. Coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan, atau kesempatan apa yang dimiliki coach untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, R, rencana aksi. Coach menuntun coach untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, T, yaitu tanggung jawab. Coach menanyakan komitmen coach setelah menyusun rencana aksi. Ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh coach dalam coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, mendengarkan dengan rasa. Keterkaitan antar materi. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun murid saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan untuk murid dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan
dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Keterkaitan antar materi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kaitan proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian akan terwujud pembelajaran yang merdeka, yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi. Yang kedua, kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. PSE sangat mendukung proses coaching, sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang PSE, karena melalui PSE maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching, mendengarkan dengan rasa, ada rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Jadi, berdasarkan keterkaitan antar coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah, dapat disimpulkan sebagai berikut. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik, terutama ada kompetensi kepribadian, sosial, dan akademik sebagai perwujudan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Coaching juga sebagai perwujudan pembelajaran berdiferensiasi yang menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Karena melalui proses coaching ini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Sekian dan terima kasih.